Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام rahimani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Sebelum kita mulai materi pengajian kita, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada antum semua di majelis ini demi untuk kebaikan dakwah dan kebaikan masa depan Islam. Bahwa di antara yang sering menjadi bahan masukan dan kritikan dari masyarakat kita ini, kadang-kadang kita terlalu kaku dalam bermasyarakat. Contoh misalnya masjid-masjid kita ini masuk gang, masuk jalan kecil. Kita mau datang ta'lim itu kadang-kadang gak nyapa masyarakat sama sekali. Kalau pakai mobil sih ya maklum lah, mereka pakai motor kadang. Kita lewat di depan mereka gak nyapa, kita lewat depan mereka gak permisi, sehingga itu menjadi catatan negatif bagi mereka dan akhirnya menilai negatif pula akhlaknya Islam. Itu yang terkadang kita abaikan. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, kunu du'atan wa antum samitun. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kunu du'atan wa antum samitun. Berdakwalah kalian dengan diam. Qila kaifa dzalika ya Amirul Mu'minin. Lalu para muridnya, para pengikutnya bertanya, apa maksudnya ya Amirul Mu'minin berdakwah tapi diam? Dakwam, diam. Apa jawab beliau? Bil khuluqil hasani. Dengan perilaku, perangai dan akhlak yang mulia. Kita melihat orang di sekeliling kita mungkin satu agama, sama-sama Islam, tapi tidak sholat. Atau mungkin berbeda agama, terutama di sini, di Bali. Tetapi jangan pernah di benak kita muncul, kita posisikan bahwa mereka itu adalah musuh. Salah. Justru yang ada di benak kita adalah rasa kepada mereka bahwa mereka itu adalah lahan dakwah kita. Lalu bagaimana kita mendakwai mereka sementara kita selalu merasa tidak berilmu, merasa jahil? Dengan akhlak. Dengan akhlak yang mulia. Lewat di depan mereka, permisi. Kalaupun tidak mengucapkan salam karena agama kita melarang, paling tidak permisi. Sopan di hadapan mereka. Sehingga tercermin Islam itu dengan cermin yang akhlak yang mulia, yang baik. Jangan menunggu kita disapa orang. Karena orang melihat penampilan kita aja sudah tek gitu. Kadang-kadang kita menunggu orang nyapa kita. Susah, jangan. Mereka ngelihat jenggot, aduh jenggot ini. Cadar, aduh dah. Berarti mau nggak mau siapa yang duluan menyapa? Kita dong.
Kita yang menunjukkan bahwa kita kenal agama, kita tunjukkan inilah Islam. Inilah Islam. Permisi, Pak. Demikian pula istri kita. Nyapa ibu-ibu, jangan terlalu kaku. Sering kali terjadi ada ikhwan dengan istrinya ngekos atau ngontrak di perumahan padat penduduk yang mungkin kalau di Bali ini bisa jadi notabene non muslim, atau mungkin kalau di Jawa di daerah lain muslim tapi taulah dia sendiri yang eksklusif di masyarakat, dia sudah tahu diri ngontrak di situ tapi nggak pernah nyapa, nggak pernah bermasyarakat. Jalan dari kontrakan mau ke masjid nunduk aja, astagfirullah, 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 zikir aja. Istrinya keluar ke warung juga paling cuman beli telur langsung pulang, diajak ngobrol sama ibu-ibu cuman ya sehat pergi lagi. Akhirnya 1 bulan 2 bulan sewa kontrak, pindah tangan, katanya dikontrakkan over kontrak. Kenapa? Orang kampung sini musuh sunnah. Gak pada senang melihat istri saya bercadar. Bukannya tidak senang istrimu bercadar, kamu yang terlalu kaku. Kamu yang terlalu kaku. Masyarakat kita ini menjunjung budi pekerti dan sopan santun yang tinggi. Begitu mereka datang melihat, wah ini Masya Allah, ini anggota baru ini, dipanggil Pak Haji, padahal belum haji, tapi karena pakaiannya meyakinkan Pak Haji. Itu kan suatu penghormatan. Mereka menghormati kita, tapi ternyata kita tidak menghormati mereka. Pak Haji, assalamualaikum, salam, tapi nunduk jalan, lurus lempeng aja ke masjid. Pulang bahkan pakai motor balap di depan RT yang lagi nongkrong di pinggir jalan di depan rumah, nggak salam, nggak permisi. Akhirnya nggak ada 1 bulan sudah dikucilkan oleh warga, dibenci oleh warga. Akhirnya rumahnya dikontrakkan lagi, over kontrak. Kemudian keluar di situ orang sini musuh sunnah, padahal dia yang menyebabkan orang membenci dia. Bukan orang benci sunnah, tapi benci akhlak dia. Maka catatan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kunu du'atan wa antum samitun. Berdakwalah kalian dengan diam. Apa maksudnya? Bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Permisi kalau lewat di depan orang. Ya kalau kita cuma nginap di hotel 1 hari 2 hari habis itu pergi gak ada yang kenal sih gak masalah. Tapi kalau kita ngontrak, kita bermasyarakat, kita punya masjid, kita ini, mau nggak mau seperti itu kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Sebab kadang-kadang mindset kita itu salah duluan. Kalau sudah melihat orang yang tidak sholat, yang bahkan non muslim, itu sudah di benaknya astagfirullah, ahli neraka, astagfirullah, astagfirullah. Sesat, bid'ah. Zikirnya kayak gitu aja. Lihat terus kamu masuk neraka, masuk surga sendiri, mereka masuk neraka. Taunya dari mana? Ada orang yang kadang-kadang hatinya seperti itu. Kalau sudah melihat saudaranya muslim kadang berbeda ini atau enggak sholat, bahkan langsung hatinya marah, dongkol, jengkel. Enggak begitu Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah komunitas yang bagaimana? Di tengah-tengah komunitas yang kafir pir. Kafirnya top. Tapi apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdakwah dengan menyebarkan kebencian kepada mereka? Berdakwah sallallahu alaihi wasallam dan dengan tidak menyapa mereka, tidak, ini sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka ke rumah-rumah mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka ke tempat-tempat keramaian mereka. Di pasar Ukab, di Taif, di musim-musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, terutama orang-orang yang berpengaruh. Sampai pada akhirnya barakallahu fikum bertemu dengan beberapa orang atau 12 orang pemuda Ansar, barulah mereka mengucapkan kesanggupan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah. Bukan yang ada di hati kita setelah kita taklim hanya kebencian kepada orang. Kalau sudah melihat orang yang enggak sejalan, yang enggak ibadah, sesat.
sesat, nggak pernah dilihat lagi. Kalau udah ngelihat wanita yang nggak berhijab atau nggak bercadar, awam, jahil, awam, jahil. Janganlah. Dakwah ini barakallahu fikum jangan sampai dirusak karena ulah kita sendiri. Dakwah ini, saya tanya kepada antum, saya cerita seperti ini mengada-ada atau fakta ya kawan? Antum ngejawab nggak enak. Memang kenyataan kok. Saya bukan barusan 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun berdakwah, udah pengalaman. Dan itu penyakit memang. Dan memang kita harus tunjukkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Kadzalika kuntum min qablu, famannallahu 'alaikum fatabayyanu." Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kamu melihat ada orang yang begini, ada orang yang begini, sesat, yang macam-macam. Jangan yang ada di dalam hatimu hanya benci, hanya vonis, hanya macam-macam. Jangan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika kuntum min qablu." Dulu kamu sebelum dapat hidayah juga kurang lebih sama dengan mereka atau bahkan lebih. Lalu Allah Azza wa Jalla beri hidayah kepada kalian. Jadi kita jangan selalu berpandangan negatif pada orang. Pernah di suatu tempat ada suatu masjid, pengurusnya udah sepuh lah. Saya tanya, begitu di mobil saya tanya, gimana? Anak panggilnya Om ya, anak gimana ya? Syabab, pemuda-pemuda di sekitar sini, di sekitar masjid. Dia jawabnya apa? Masya Allah, astagfirullah, udah. Pemuda-pemuda yang sekarang ini Masya Allah di sekitar masjid, Masya Allah, rusak semuanya, gak pernah ada yang datang ke masjid, gak pernah ini macam-macam. Saya ketawa, saya, ya amanah bilang, yang namanya anak muda itu mengingatkan masa muda kita. Dulu kita juga sama dengan mereka kok, bahkan lebih parah. Tak langsung, oh iya ya. Nah, sekarang ente ngomong begitu karena udah tua. Dulu waktu masih ente muda, orang tua ngomong gitu juga ke ente. Anak muda sekarang. Sekarang kita jangan karena mentang-mentang sudah tua menghukumi orang, dah. Astagfirullah, astagfirullah kata dia. Anak istighfar Ustaz, anak salah tobat. Salah tobat. Kita ini kadang-kadang menghukumi orang, dah. Jangan. Maka tunjukkanlah wajah dakwah, wajah salafiyah, wajah Islam dengan wajah yang ramah, wajah yang sopan, wajah yang santun. Niscaya orang akan mencintai dakwah. Niscaya orang paling tidak akan simpati kepada dakwah atau minimal tidak membenci dakwah. Minimal tidak membenci dakwah. Nah, sebelum Ramadan ada satu syekh asli Mesir, tapi dia udah domisili di Indonesia. Sudah bisa bahasa Indonesia lah, domisili di Semarang. Saya undang dia ke Tegal, kebetulan akrab. Alhamdulillah. Syekh Hamdi. Dia kasih ceramah di Tegal. Ini padahal orang Mesir loh, yang baru sekitar 8 tahun tinggal di Indonesia, tapi udah ngerti karakternya orang Indonesia. Kata dia, orang Indonesia ini ramah-ramah katanya. Orang Indonesia ini ramah-ramah. Tapi kalau sudah taklim jadi seram. Pikir iya juga memang ya. Orang Indonesia ini ramah-ramah. Tapi kalau udah taklim jadi serem. Satpam pondok, katanya pondok Ahlus Sunnah, pondok Salafi, begitu ada tamu wali santri, temu siapa Pak? Siapa? Apa siapa? Lah ini satpam pondok Salafi yang katanya Rasulullah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Masih lebih sopan satpamnya bank. Antum tahu satpamnya bank? Padahal tempat riba. Antum datang ke situ bawa duit, nggak bawa duit dibukain pintu. Silakan Pak, ada yang bisa dibantu. Padahal sudah bantu bukain pintu masih nawarin, ada yang bisa dibantu. Ada Pak, apa? Saya nggak ada duit. Waduh, saya juga nggak punya duit Pak. Ya udah satu sama. Lah habis Bapak nawarin ada yang bisa dibantu. Sopan. Lah ini sopan Bapak, pondok pesantren, pelayan pesantren. Anak saya, ponakan saya mondok di situ bayar, nggak gratis.
Memang salah mungkin di luar jam kunjungan, tapi mbok yo dengan tutur kata yang sopan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Sangar. Bapak siapa? Saya wali santri ini. Ibu siapa? Saya wali santri ini. Ini bukan jam kunjungan. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Wah, itu kalau wali santrinya jago silat, ngelayang kakinya itu langsung pak. Assalamualaikum gitu aja. Yang sopan dong. Masa kalah sama satpam bank, bahkan satpam karaoke aja. Jelas-jelas tempat maksiat. Tapi inilah cermin yang mesti dirubah. Yang mesti dirubah. Ini bukan akhlak barakallahu fikum. Islam mengajarkan seperti itu, enggak sama sekali. Kapan Islam mau berkembang kalau kita tampilkan selalu dengan wajah seram seperti itu? Kapan dakwah mau berkembang dan mau maju? Kapan orang mau simpati kepada dakwah? Kalau sementara penampilan kita dan pergaulan kita seperti itu. Maka ini sekedar muqaddimah. Tampilkanlah dakwah, tampilkanlah sunnah dengan ramah di masyarakat. Minimal kalau mereka tidak simpati, tidak membenci. Itu dah. Itu penting. Nah, istri antum di kampung bercadar, antum berjenggot, bermasyarakat dengan baik. Tutur kata, sapa mereka dengan baik. Antum yang nyapa duluan, istri antum yang nyapa duluan. Bukan jalan nunduk aja. Jangan. Masyarakat kita barakallahu fikum adalah masyarakat dakwah yang sangat haus dakwah, yang mereka ingin tahu sebenarnya ajaran apa yang kita bawa, sebenarnya paham apa yang kita bawa. Maka kita mulai dari akhlak kita, mulai dari sapa menyapa ke mereka, menghargai mereka, niscaya biidznillah taala mereka akan simpati itu. Ini sekedar muqaddimah. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini barakallahu fikum adalah kunci kebahagiaan hidup. Semua orang, laki maupun perempuan bahkan hewan, tentunya semuanya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Itu kalau yang mukmin. Tetapi orang juga salah kaprah di dalam mencari jalan kebahagiaan hidup. Ada orang yang berpikiran bahwa kebahagiaan hidup itu adalah harta. Tapi ternyata harta juga tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Sebagai contoh, ada teman yang pengusaha besar dan semua modalnya dari bank demi untuk bahagia hidupnya. Sampai dia bunganya belum modalnya, belum pokoknya, bunganya per bulan sampai 600 juta. Itu baru bunganya, belum pokoknya. 600 juta per bulan. Sehingga dia bekerja bukan untuk membahagiakan anak dan istri dan diri sendiri, tapi bekerja demi untuk nutupin bank. Kenapa? Yang ada di benaknya bahwa kebahagiaan itu adalah harta. Ternyata justru sengsara. Kerja dari pagi pulang pagi, kerja dan kerja, mindsetnya salah. Yang ada di benak dia bahwa hutang itu hanya bisa dilunasi dengan hutang, atau hutang itu hanya bisa dilunasi dengan kerja, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang harus dilunasi dengan hutang, maka akhirnya demi untuk nutup bank yang satu pinjam bank yang lain, akhirnya nutup lubang gali lubang nutup empang, nutup lubang gali empang. Kerja yang kedua untuk bisa nutup hutang itu harus dengan kerja. Kelihatan sih kita kaya, kata dia. Di mata orang sih kelihatan kita kaya, kita punya armada, saya punya armada 12 dump truck. Saya punya lahan banyak,
Tetapi prinsipnya bagi kita waktu itu tidak boleh ada satupun sertifikat satu BPKB yang ada di rumah, harus mondok di pondok pesantren bank. Dipondokkan semuanya, ambil modal, tarik modal lagi, merasa ada kebanggaan tersendiri ketika ada kepercayaan bank. Ada kebanggaan tersendiri itu. Ketika kamu miskin datang ke bank, dilirik aja enggak, baru lihat sandalnya, ini orang miskin. Begitu usahamu jalan, didatangin oleh bank. Dia berpikiran seperti itu. Setelah dia taubat kembali kepada jalan yang benar, utang yang tadinya sampai 28 miliar dalam 8 bulan lunas. Ditarik semua, semuanya sertifikat apa semua diambil semua. Saya baru merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ternyata uang memang tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Ya subhanallah. Ini namanya salah kaprah. Dia ingin bahagia tetapi tidak tahu cara hidup bahagia. Dia ingin bahagia tetapi dia tidak tahu caranya untuk bisa menghasilkan kebahagiaan itu bagaimana. Padahal hidup bahagia itu sederhana, barakallahu fikum. Kebahagiaan itu bukan dicari, ciptakan. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan, tenang hati itu. Bisa diciptakan kebahagiaan, bukan dicari. Kamu mau cari bahagia lewat siapa? Kadang-kadang seorang laki-laki, seorang wanita mau menikah, menjanjikan kepada calon istrinya, saya bersedia membahagiakan Anda. Kayak Anda sendiri udah bahagia, mas. Gombal, kata istrinya. Saya akan membahagiakan Anda. Saya berjanji membuat Anda bahagia, wahai istriku, calon istriku, kekasihku. Apa kamu sendiri sudah bahagia? Belum. Lah terus kenapa? Kamu sendiri belum bahagia, mau membahagiakan orang. Ya, yang penting orang lain bahagia, saya sengsara nggak apa-apa. Tadi. Kebahagiaan itu barakallahu fikum sederhana. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan barakallahu fikum ya ikhwan dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan barang siapa yang beramal saleh laki maupun perempuan karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan memberikan kepada dia, menciptakan kepada dia kehidupan yang bahagia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu kebahagiaan yakni ketenangan hati, rezeki yang halalan thayyibah, bahagia tenang hidupnya. Kebahagiaan itu pada saat kapan hatimu tenang, itu udah. Mau duduk di atas tumpukan harta, kalau hatimu gak tenang gak bakal bahagia. Mau naik di dalam mobil mewah, Alphard sekalipun, atau mobil apa saja, tapi kalau hati kamu gak tenang, tetap aja gak bakal bahagia. Antum gak percaya, coba aja kalau ibu antum lagi sedih. Ibunya lagi sedih, diajak wisata ke tempat mewah, ke kafe, ke restoran, disuruh makan enak, diajak makan, tetap aja gak bahagia. Bu, makan bu, ini udah dibayar bu, ngambil tempe potong sana, udah kenyang. Bu, saya bayar mahal, iya udah kenyang. Tetap aja gak bahagia. Kenapa? Hatinya yang gak bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan jamin dia dengan kehidupan yang baik. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan jamin, kami akan berikan imbalan dan balasannya kelak di akhirat sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Maka kebahagiaan itu adalah pada saat hatimu tenang dengan iman dan amal saleh. Hatimu tenang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, tuba liman aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah, atau bima atah. Tuba liman aslam, berbahagialah seorang yang muslim. Wa ruziqa kafafan, dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan lebih dari itu diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal pernah bahagia hatimu selama hatimu enggak tenang. Makanya jagalah hati kita. Bahagia itu sederhana, dimulai dari ketenangan hati. Bagaimana hati kita bisa tenang? Ibadah, amal soleh. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman akan tenang hatinya setelah ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Nah, salah kalau orang mengatakan kebahagiaan itu adalah harta. Antum lihat ada orang deso, orang kampung, dia nabung hanya beberapa aja di bank, atau dia belanja. Begitu undian keluar namanya dapat hadiah 200 juta. Pulang itu harta 200 juta diambil, sampai di rumah gak bisa tidur jagain hartanya. Sepanjang perjalanan dari bank dia bawa duit 200 juta itu kelirik kiri kanan, maling semua ini orang ini. Kayaknya mau merampok saya semua ini. Begitu masuk rumah dengan uangnya yang 200 juta itu tadi, pokoknya sudah semua orang dicurigai tetangga kiri kanan. Begitu lihat di pintu, ada tetangga ngeliatin, bro, aduh kayaknya ngincar ini malam, kayaknya ini orang ini. Gak tenang hatinya. Padahal tadinya waktu hidup sama suami istri dengan penghasilan pas-pasan petani, tenang banget hidupnya. Begitu dapat duit pusing. Gak tenang. Maka ketenangan itu, barakallahu fikum, kebahagiaan itu pada saat hatimu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh saya sangat takjub dengan kehidupan seorang mukmin. Dalam segala kehidupan dia seorang mukmin selalu baik, selalu tenang hidupnya. Dan itu tidak bisa didapati kecuali seorang mukmin. Lalu apa kata Rasulullah? In asabathu sarra'u fasyakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u fasabara fakana khairan lah. Kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi wa An-Najdi rahimahullahu ta'ala, di dalam muqaddimah kitab kecil beliau Qawaidul Arba', beliau mengatakan, wa as'alullah azza wa jalla an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adhnaba astaghfar fa inna hadhihi thalathata unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau termasuk orang yang memiliki 3 perangai, 3 karakter. Yang pertama, orang yang ketika diberi oleh Allah bersyukur, ketika diuji oleh Allah bersabar, ketika berdosa istighfar. Karena 3 ini adalah kunci kebahagiaan hidup.
Diberi syukur, bukan sombong. Bukan sombong. Diuji, sabar. Berdosa, istighfar. Yang lain dapat THR, dia nggak dapat, alhamdulillah. Berarti ini orang bagus banget, menganggap saya orang kaya, makanya saya nggak dikasih. Alhamdulillah. Padahal saya udah setor muka sama dia. 10 hari terakhir Ramadan saya sudah sering ketemu di masjid, sholat di sampingnya. Ya nggak minta sih, nggak minta, cuman yang penting kan supaya kalau lihat muka saya ingat, oh ya THR nih orang. Ternyata begitu pembagian THR saya nggak dikasih. Yang lain-lain malah dikasih. Tanya ke saya lagi namanya. Kamu kenal ini itu? Oh ya saya kenal. Yang lain dikasih, saya nggak dikasih. Sabar. Justru kamu bersyukur. Alhamdulillah. Ini orang berarti menganggap saya orang kaya, nggak berhak mendapat THR. Amin. Ya Rabbal Alamin udah. Hidup itu tenang. Tapi kalau kamu hasad, ya, ada orang mengatakan bahwa ada 4 atau 5 kriteria orang yang tidak bakal pernah merasakan kebahagiaan. Apa itu? Orang yang selalu merasa ingin benar sendiri, orang yang selalu merasa tertindas, terzalimi, orang yang selalu iri kepada orang lain, orang yang tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Susah untuk bahagia orang seperti itu. Iri nggak bisa. Sekarang apa kamu bisa bahagia hanya dengan iri pada orang lain? Gak ada, justru kamu tersiksa hidupnya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu arda mengatakan, kullun nas astati'u an ardiyahu illa al-husad. Semua orang saya bisa buat dia ridha kecuali satu orang yang penghasad. Tidak bisa dibuat ridha itu. Orang itu kan kita jadikan dia senang, ridho dengan kita kasih uang, dengan kita baiki. Tapi kalau orang yang hasad, la haula wala quwata illa billah, kamu nggak kasih, dia marah, kamu kasih, ngasih cuma segini, pelit. Kamu kasih banyak, sombong. Astagfirullahaladzim, manusia apa ini, manusia kayak gini. Diangkat, dilempar di got, tahu rasa loh. Itu orang hasad. Nggak dikasih, marah, cerita ke sana kemari, saya nggak pernah dikasih. Dikasih sedikit, pelit banget, ngasih cuma segini. Padahal mobilnya Harley, motor Harley ya, motornya Harley, mobilnya Alphard, ngasih cuma 200. Pelit itu orang. Besoknya dikasih 1 juta, sombong banget tuh. Ngasih 1 juta aja udah sombong. Jadi mau dikasih berapa orang seperti itu? Orang seperti itu yang hanya dikasih kampleng ini seperti itu. Baru terima kasih udah tobat saya. Susah, orang hasad itu susah dibikin rela. Susah. Jalan satu-satunya kapok-kapok udah gitu aja. Gak bakal, orang susah bahagia kalau orang hatinya hasad. Susah. Coba lihat ini. 3. Kebahagiaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki bersyukur, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar, berdosa istighfar. Bahagia itu hidup itu. Makanya di dalam hadis Muslim, dan ini juga dalam Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, kuntu akhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ini cukup lama menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana katsiran asma'uhu yad'u bihadhihi ad-du'a. Paling sering aku mendengar beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Doa yang sangat agung dan perlu dibaca oleh kita semua.
Apa itu doa beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perasaan cemas dan sedih. Minal hammi wal hazan. Wal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah semangat, patah semangat dan malas. Wal bukhli wal jubn. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pelit dan penakut. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hidup dihimpit oleh hutang dan hidup di bawah tekanan orang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beberapa lembar di kitab beliau Zadul Ma'ad mensyarah hadis ini, berbicara hadis ini. Coba lihat, kalau hatimu sudah digerogoti dengan 8 penyakit ini, kapan kau mau bahagia? Gak bakal bahagia. Gak bakal bahagia. Apa jaminan kalau istrimu cantik bahagia? Enggak. Kenapa? Ternyata istrimu cantik, yang senang pada istrimu bukan hanya kamu, ternyata orang lain juga senang. Sementara istrimu juga ternyata genit misalnya. Apa bahagia? Ternyata punya nomor lain juga di handphone. Demikian pula perempuan. Apa bahagia punya suami yang ganteng? Gak jaminan. Ganteng tapi kalau mata keranjang gimana? Ganteng tapi kalau banyak tingkah gimana coba? Gak jaminan. Gak jaminan. Coba lihat ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau hatimu sudah digerogoti dengan 8 penyakit ini, jangan pernah membayangkan kebahagiaan. Bakal menyingkir. Yang pertama apa? Al-hammu wal hazan. Cemas, sedih. Apa bedanya cemas? Kalau cemas itu kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, al-ham ya'ni fi syai'in mustaqbal. Wal hazan fima madha. Al-hammu itu adalah, kalau di dalam bahasa kita artikan cemas, artinya memikirkan, cemas memikirkan masa depan. Sedangkan al-hazan itu adalah sedih karena melihat, mengingat kisah-kisah kejadian yang sudah berlalu. Kalau hatimu sudah digerogoti dengan 2 sifat ini, kira-kira bahagia enggak? Ya bakal bahagia. Cemas selalu. Kemana ini suami saya? Katanya mau pergi ta'lim di masjid. Apa ini? Baitus Sabirin. Perasaan biasanya ta'lim jam 8:30 udah pulang. Nih jam 10 gak pulang-pulang. Kemana ini? Telepon gak diangkat. Ini gak diangkat. Kemana? Udah cemas aja udah. Jangan-jangan. Pulang-pulang udah melotot duluan matanya di pintu. Padahal suaminya lagi stres. Kenapa? Di tengah jalan mobilnya mogok. Mogok sudah gitu, mogok ternyata nggak ada bensin, duit nggak bawa lagi. Pulang-pulang ditampar lagi sama istrinya. Kenapa? Kamu dari mana? Nggak jawab, udah kaki aja udah melayang kadang. Cemas. Coba perbiasakan, ini bisa dihilangkan dengan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda orang baik bukan? Orang baik sudah. Allah akan pasangkan kamu dengan orang baik. Tapi kalau hatimu sudah digerogoti dengan penyakit cemas seperti ini, ya itu tadi, jangan membayangkan kamu bakal bahagia. Ada kadang-kadang ibu-ibu habis baca koran, habis dengar berita biaya kuliah tinggi, biaya macam-macam, tiba-tiba nggak enak makan, nggak bisa makan. Bu, makan bu, kenapa? Aduh, saya nggak enak makan, sedih. Kenapa? Ya sekarang biaya kuliah tinggi, biaya sekolah, kasihan anak-anak. Emang anaknya SMA kelas berapa? Masih TK apa? Dasar gendeng. Masih TK sudah sedih, cemas mikirin biaya kuliah, belum tentu besok masih hidup. Kalau masih hidup berarti rezekinya masih ada enggak? Masih. Makanya jangan takut punya anak. Lebih baik takut punya istri lagi daripada takut punya anak. Kan prinsipnya begitu. Jangan takut punya anak lagi, mending punya anak lagi aja.
Kalau takut punya istri lagi, ya wajar lah. Wajar, nggak apa-apa. Coba apa yang mau dicemaskan? Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir pagi, sore dan pagi dan sore kita, di dalam zikir kita setelah sholat, di dalam zikir kita mau tidur apa? Min syarril waswasil khannas. Apa itu waswas? Waswasnya cemas. Jangan-jangan saya khawatir, saya khawatir, sepertinya, kayaknya. Apa yang kamu pikirkan selama itu kebenaran kamu jalankan. Milal ham. Jangan pernah seperti itu. Hilangkan hatimu dari rasa cemas. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan kepada apa? Takdir. Ham, cemas, memikirkan masa depan, memikirkan jangan. Ya Allah, Anda beriman kepada takdir tidak? Saya beriman, sudah, tenangkan hati kamu, hilangkan itu was-was. Wal hazan. Apa itu al-hazan? Al-hazan itu adalah an-nadm ala ma fat, akan terjadi pada saat mengingat kejadian-kejadian yang pernah kamu alami. Ya Allah, saya kalau sudah ingat kejadian itu nggak bisa makan. Saya sedih. Kalau sudah sedih apa bahagia hidup? Nggak bakal bahagia. Mau dibawa di tempat wisata manapun, mau dikasih, mau duduk di tempat tumpukan uang pun gak bakal bahagia. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan hati saya, jauhkan saya dari sedih dan cemas. Minal hammi wal hazan. Sudah adzan isya? Berarti adzan dulu, sholat, baru lanjut. Apa sholat cukup? Sholat dulu baru lanjut ya. Alhamdulillah kalau begitu. Taib. Kalau begitu kita sholat dulu baru lanjut. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Tadi kita sampaikan doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Karena 4 ini atau 8 sifat ini jelas akan membuat hati kita kacau, hidup kita gelap, cemas dan sedih, patah semangat dan malas. Otomatis kalau kita selalu dihantui dengan perasaan cemas dan sedih, akan malas beraktivitas, akan menyerah sebelum berjuang. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin. Patah semangat. Bagaimana mau bisa bahagia? Kalau sudah seperti itu, akhirnya akan terjerumus dalam yang berikutnya, wal bukhli wal jubun, pelit, penakut. Dan wadhala'id dain wa ghalabatir rijal, hidup di bawah dihimpit dengan hutang dan dihidup di bawah tekanan orang. Otomatis kalau sudah seperti ini kondisi kehidupan kita, maka jelas kita tidak bakal merasakan kebahagiaan. Kita akan selalu merasa terjajah, terancam. Maka doa, baca doa ini selalu, hafal doa ini selalu, ucapkan selalu doa ini. Kemudian yang berikutnya, juga di antara perkara yang bisa menciptakan kebahagiaan adalah selalu menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Tadi kita udah singgung, kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, dan kalau berdosa istighfar. Terima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terima. Allah Azza wa Jalla memberikan banyak, kita terima. Allah Azza wa bersyukur, Allah Azza wa Jalla memberikan sedikit, terima.
Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan berulang kali dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berulang kali Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita seperti itu. Dan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Terima selalu pemberian Allah Azza wa Jalla. Sedikit banyak itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah murka dan jangan pernah berpikiran bahwa rezeki kita di tangan manusia. Terimalah pemberian Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum." Dan terkadang kalian membenci sesuatu pemberian Allah Azza wa Jalla, ternyata itu adalah yang terbaik untuk kalian. Terima apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan qanaah. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan selalu merasa terima apa yang Allah berikan. Seorang istri diberi oleh suaminya harta yang mungkin dia lebih penghasilan, dikasih, alhamdulillah terima kasih. Hari kedua dikasih mungkin kurang, alhamdulillah terima kasih. Enggak pernah menuntut, kok segini, kemarin 200, kok ini cuma 50. Ya sudah ngertilah suami ngasih 50 ya berarti lakunya kurang. Maklum. Jangan kemudian sini dompetnya saya periksa, rekening sini saya lihat, apa semua sini saya bongkar semua. Jangan. Gak bakal bahagia hidupmu selama kamu selalu was-was, selalu berprasangka buruk kepada suami. Barangkali kemana, barangkali dikemanakan, barangkali gak bakal bahagia. Paling tenang hidup itu adalah selalu terima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ridha. Yang berikutnya juga diantara kunci kebahagiaan, barakallahu fikum ya ikhwan, jangan pernah iri kepada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru man fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah standar kalian dan jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena hal yang seperti itu akan lebih gampang membawa kalian untuk selalu bersyukur. Selama kamu tidak puas dan kamu selalu iri dengan milik orang lain, gak bakal pernah bahagia. Awal dia mulai bisnisnya jalan, sepakat dengan istrinya, "Mah, kita cukup punya mobil Avanza aja ya mah. Nggak usah mewah-mewah aja lah, nggak usah gaya-gaya lah." Maklum, memang ekonominya baru segitu. Tapi begitu ekonominya meningkat dikit, kayaknya nggak enak Avanza ya. Masuk tol, disimpang mobil-mobil Innova, mobil-mobil, aduh ini tukar aja udahlah. Nggak enak. Di tol selalu kalah saing, ini semuanya ditukar. Avanza dipakai untuk DP mobil Fortuner. Cicilan pertama sih masih senyum. Kenapa? Masih ada. Rekening masih tebal. Cicilan kedua mulai nyengir. Perpanjangan STNK, nyerah. Akhirnya apa? Yang ini dilepas, mobil yang dulu udah gak bisa keambil lagi. Kenapa? Duitnya habis. Al-Imam pernah Harunur Rasyid, ada seorang Arabi, Arab Badui, diundang oleh Harunur Rasyid ke istana. Diperkenalkan kemewahan, kemegahan bangunan istana, interiornya macam-macamnya, namanya Arabi, Arab gunung. Tinggal di pegunungan yang cuman rumah tanah, kan silau matanya melihat seperti itu. Keluar dari istana ditanya oleh Khalifat Harunur Rasyid, "Mana yang lebih bagus, istana saya atau rumah kamu, wahai Arabi?" Kata dia, "Wahai Khalifah, rumah saya lebih bagus daripada istanamu." Marah Khalifah. Masa rumahnya Badui, Arab Badui yang tinggal di cuman dari tanah lebih bagus daripada istana? Kenapa? Kata Khalifah, Kalau rumah saya jelek-jelek itu milik saya pribadi.
Kalau ini bagus-bagus milik orang lain, ngapain iri? Yang kedua, kalau di rumah saya di sana jadi raja, kalau di sini saya jadi budak. Diam mau apa? Itu namanya pede dengan milik sendiri. Kamu kalau selalu memandang milik orang lain yang di atas kamu, selalu jelek itu. Bahkan mukamu pun selalu jelek kalau selalu memandang orang yang ganteng. Makanya kalau merasa kurang ganteng, jangan bergaul dengan orang yang ganteng. Habis duitmu akhirnya untuk kegantengan doang. Udahlah, saya kurang ganteng, udah gaulnya sama yang pas-pasan aja juga lah. Bukan hanya harta, muka pun bakal seperti itu. Nah, coba antum lihat wanita desa, wanita kampung, daftar itu sana konser musik dangdut di sana itu. Datang awalnya mukanya belepotan, rambutnya acak-acakan. Begitu setengah bulan tampil, waduh, sudah klimis itu. Udah mulus, sudah ini. Kenapa? Iri yang lain-lain pada kayak gini. Padahal waktu di desa dia merasa paling cantik gitu, udah bunga desa dia. Kenapa? Itulah kalau kita selalu melihat orang yang di atas kita, kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Kita bahkan akan selalu merasa kenapa dan seakan-akan murka kepada Allah. Ya Allah, kenapa dia sementara saya enggak? Kenapa dia begini sementara saya enggak? Maka jangan pernah, terimalah pemberian Allah dan jangan pernah iri kepada pemberian apapun. Karena pada hakikatnya pada saat kita iri kepada milik orang lain, itu pertanda bahwa kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari kisah A'rabi ini. Dia mengatakan lebih baik rumah saya daripada istana khalifah. Selesai. Nah, anakmu, istrimu jalan dengan mobil kamu, bahkan mungkin mobil kamu Cherry ya. Cherry mobil kamu mungkin, atau mobil lama lah. Masuk tol di simpang mobil-mobil mewah. Begitu istrimu, anakmu dialog, oh itu mobil mewah, mobil enggak, bagusan ini. Bagusan ini dari mananya, Pak? Bagusan ini. Kamu enggak menghargai hasil jerih payah suami kamu. Jadi itu bagus memang, tapi kan milik orang. Ini kan milik kita. Mati coba apa yang bakal dibawa? Makanya diantara juga kunci kebahagiaan, barakallahu fikum ya ikhwan, banyak-banyak mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Sadarlah bahwa semua kelezatan, semua kenikmatan bakal berakhir. Dan bakal berakhir dengan tidak ada apapun yang kita bawa. Ada orang kaya pernah diperselisihkan oleh keluarganya ketika meninggal mau dikubur dengan mobil apa? Gak ada. Ujung-ujungnya hanya 3 helai kain kafan yang membalut badannya yang dibawa ke alam kubur. Tenang hidup itu. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala macam kenikmatan, al-maut. Perbanyak zikir, perbanyak mengingat bahwa kamu bakal mati. Nuntut macam-macam, istrimu menuntut macam-macam, ini menuntut, kamu selalu menuntut macam-macam. Sadar, bakal mati. Bakal mati. Maka orang yang bijaksana, bagilah waktumu itu menjadi 3 bagian. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi waktu kita ini menjadi 3 bagian. Bagian kita untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk ibadah. Bagian kita untuk diri kita sendiri, perlu sehat, perlu stamina, perlu nutrisi, dan bagian kita untuk keluarga. Jangan mau waktu kamu diperas, dikuras untuk keluarga. Kerja dari pagi sampai malam demi untuk masa depan keluarga, demi masa depan keluarga, demi anak istri. Salah. Demi untuk diri kamu kapan? Demi untuk Allah Subhanahu wa taala kapan? Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kepada barakallahu fikum Abu Dzar Al-Ghifari. Naam. Membagi waktu, bagi waktumu jadi 3 bagian. Waktu untuk beribadah kepada Allah, saya tidak akan diganggu oleh siapapun. Waktu sholat, saya mau sholat. Waktu ta'lim, saya mau ta'lim. Istri minta makan, istri anak mintain, saya mau ta'lim. Ini waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat malam, sholat malam. Waktu untuk diri sendiri, waktu istirahat, saya mau istirahat. Tenang, nggak diganggu anak, nggak diganggu siapapun, saya mau istirahat.
Waktu untuk keluarga, kita kerja untuk keluarga kita, bagi waktu kita itu untuk 3 bagian. Betapa banyak kita ini kadang-kadang gak sadar waktu kita habis terforsir untuk demi keluarga. Seorang suami kadang-kadang kerja sampai kurus demi untuk keluarga, tidak memikirkan kesehatannya. Dia membayangkan, insya Allah kalau rekening saya sudah 200, saya akan bahagia, saya akan tenang. Dia kerja dari jam 8 sampai jam 8 malam, lembur, makan hanya nasi bungkus lauk Indomie. Yang penting demi masa depan, demi masa depan, demi masa depan. Rekening saya 200, sudah dibayang-bayangin 300 juta. Begitu terkumpul 300 juta, mulai tersenyum, alhamdulillah. Tadi pagi ada pertanyaan apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Alhamdulillah tidak sia-sia usaha saya. Terkumpul rekening saya 300 juta. Begitu terkumpul rekening 300 juta, barakallahu fikum, mulai sakit-sakitan. Kenapa? Lambungnya kena, tenaga diforsir, makan ala kadarnya. Lambungnya kena, bahkan livernya kena, keluar masuk rumah sakit, malah hutang lebih dari 300 juta. Habis. Mau kamu seperti itu? Itu namanya orang bodoh. Tidak ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah, waktu untuk kita sehat, untuk kita berolahraga, untuk kita santai. Selesai. Jangan terlalu banyak menguras pikiran kita. Ingat bahwa kita bakal mati. Mati apa yang kita bakal bawa? Yang kita bakal bawa bukan rupiah, bukan mobil mewah, bukan apa. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Untuk apa kita memforsir tenaga pikiran kita memikirkan hal-hal yang belum tentu bisa kita capai? Stres kita memikirkan hal-hal yang belum tentu kita capai dan bahkan tidak mungkin kita capai. Akibatnya apa? Stres. Masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit 1 pekan sampai habis jutaan. Sampai keluar dari rumah sakit, dokter ditanya oleh keluarganya, "Dok, ibu saya sakit apa?" "Capek aja." Capek ngabisin duit sampai 5 juta. "Dok, dari hasil diagnosa apa, Dok?" "Ya, intinya banyak-banyak istirahat." Penasaran keluarganya, "Capek apa sih ibu? Saya ini kerja juga." "Enggak." "Kok bisa ngabisin duit?" "Nih pikiran." Pikiran. Stres orang kalau udah banyak pikiran. Otomatis kalau banyak pikiran, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Akhirnya asam lambungnya naik, jadilah penyakit. Masuk rumah sakit katanya jantung. Begitu diperiksa sama dokter, jantung gak ada apa-apa. Kenapa? Asam lambung naik. Kenapa? Gak makan gak enak. Dari mana? Dari pikiran. Sekarang kalau pikir apa yang kita selesai dengan pikiran? Daripada kamu banyak pikiran, mending banyak doa. Bangun doa. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum ya ikhwan, juga di antara yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan hidup kita, barakallahu fikum, adalah selalu tanamkan keimanan dan ketenangan hati dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum mungkin naudzubillah misalnya kena tipu, antum mungkin kena musibah, antum mungkin kena macam-macam, misalnya keluarganya ada yang meninggal, hartanya ada yang hilang. Kamu pikirkan gak bakal kembali. Kamu ngamuk-ngamuk gak bakal kembali. Terimalah takdir Allah, alhamdulillah. InsyaAllah itu yang terbaik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf liya khairan minha. Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Sedih. Suami yang dia cintai meninggal. Nangis. Sedih. Datang Rasulullah SAW ke rumahnya, melihat suaminya sudah meninggal, matanya terbelalak. Beliau memejamkan matanya dengan berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhluf lahu fi aqibihi fil ghabirin, sambil memejamkan matanya. Dipejamkan. Setelah itu datang laporan, ya Rasulullah, Ummu Salamah menangis, ditinggal suaminya. Maka Rasulullah datang dan mengatakan, kuli, ucapkan wahai Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, man khairum min Abi Salamah?
Katanya doanya, ya Allah berikan pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Apa ada laki-laki yang lebih baik dari suami saya Abu Salamah? Sempat Ummu Salamah ragu mau mengucapkannya. Tapi habis itu dia berpikir, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia baca, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Gak taunya setelah selesai masa iddah dilamar oleh orang yang lebih baik dari Abu Salamah, dari mantan suaminya, dan bahkan dari seluruh manusia, yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mustahil, gak masuk di akal. Yang namanya takdir itu, kata Imam At-Tahawi, wa'alam annal qadara sirrullahi ala khalqih, dan ketahuilah bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasia Allah pada makhluknya, la yattali'u alaihi ahadun, yang tidak bisa ditelaah oleh siapapun. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tak terima semua apa yang Allah menakdirkan yang terbaik. Sudah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Berarti itu belum rezeki kamu. Ada satu kisah, saya pernah lihat di internet itu, kisah wanita Suriah. Dia mengkisahkan, kami selamat satu keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, semua anak-anak semuanya, kami selamat satu keluarga berkat jilbab ibu kami. Saya penasaran, ditulis dalam kalimat bahasa Arab, selamat satu keluarga berkat jilbab ibu kami. Apa ini ceritanya? Saya ikutin. Dia cerita, waktu itu mereka hendak melakukan wisata ke, nggak tahu kalau nggak salah waktu itu dari Inggris ke Amerika atau dari mana, pokoknya negara-negara barat. Mereka sudah beli tiket semuanya satu keluarga beli tiket, visa sudah ada semua, tertahan di bandara. Oleh pihak bandara tidak boleh masuk kalau pakai kerudung. Negara kafir. Gak boleh. Anak-anaknya semuanya kerudungnya dilepas. Ibu mereka tidak mau lepas kerudung. Bu, dirayu oleh anaknya, dirayu oleh suaminya, dirayu oleh keluarganya. Lepaslah bu daripada hangus tiket kita. Lepaslah bu daripada hangus tiket kita. Nanti begitu masuk pakai lagi gak apa-apa. Demi Allah tidak akan saya lepas. Bu, ini pengumuman sudah mau berangkat pesawatnya. Tolonglah bu daripada hangus, tidak akan saya lepas. Bertahan sampai pesawatnya berangkat, mereka nggak bisa masuk pesawat, tertahan. Nangis, tiket hangus. Apa yang terjadi? Pesawat baru terbang setengah jam meledak di atas udara, kebakaran semuanya, mati semua penumpang. Coba kalau jadi berangkat. Itulah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka paling enak adalah beriman kepada takdir. Ketika Allah Azza wa Jalla mengambil sesuatu dari Anda, yakinlah bahwa Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik dari Anda kalau Anda sabar. Sebagaimana kalau Anda mengambil hak milik orang lain, nyolong, mencuri atau yang lainnya, suatu saat Anda akan kehilangan lebih banyak dari itu. Kalau kalau Anda kehilangan sesuatu, yakinlah Allah akan menggantikan. Doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Allahumma ajurni, saya ulangi sekali lagi, fi musibati wa akhluf li khairan minha, dan berikan pengganti yang lebih baik ya Allah. Habis itu tenangkan hati udah. Tenang hati, alhamdulillah saya sudah doa, tinggal nunggu pengganti. Entah nanti gantinya apa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kehilangan uang sekian, Allah pasti akan menggantikan. Enggak taunya datang pengganti yang lebih baik. Maka ini barakallahu fikum, dengan demikian hati kita itu stabil kita. Kondisi hati kita itu stabil, tenang, bahagia hidup kita. Naam, dan dengan itu ibadah kita juga akan tenang, akan bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, mengumpulkan kita semua di dalam surganya, menjadikan kita termasuk ahlul Quran, dan juga memberlimpahkan kepada kita keberkahan rezeki yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah dan bala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.